Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Siapakah itu? Kita akan coba lihat nanti ya, siapa dia dengan kartu tarot. Nah, yang di awal ini aku akan membaca kenapa, alasan dia. Kenapa sih dia kok bisa mantau kamu? Kok bisa dia mengintai kamu? Apa tujuannya? Apa keinginannya dia? Apa maksudnya? Ya, kita akan coba lihat. Atau kenapa? Ya, Libra. Tapi ingat, Libra ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Libra, kita akan coba cek di sini. Ya, oke. Ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada joyful expression, ada awards and deserving of reward. Nah, ini ya. Kamu ini selalu membuat hidup kamu itu kayak enjoy banget gitu. Dan kamu berusaha untuk memberikan apapun yang membuat kamu khawatir atau mungkin membuat kamu takut ya. Kamu cepat untuk menghilangkan rasa itu. Arti kata kamu cepat healingnya. Ya, mungkin juga bisa kamu itu menjadi seorang healer juga, ya. Dengan kamu menjadi seorang healer di lingkungan kamu, banyak orang-orang merasa, eee, menyukai kamu, tertarik gitu loh, untuk mengikuti kamu. Maksudnya itu bukan follow kamu, enggak ya, untuk mengikuti apa sih kegiatan kamu sehari-hari, apa yang kamu lakukan, ya, bersama siapa kamu, mungkin berteman ya, atau mungkin apa yang kamu lakukan sehingga membuat ya diri kamu itu tidak terlihat seolah-olah punya masalah gitu, seolah kamu itu happy saja gitu ya. Ini, kamu selalu memberikan apresiasi untuk diri kamu sendiri. Itu hebatnya kamu. Kamu begitu mencintai diri kamu menghargai diri kamu ya. Kamu tidak ingin membiarkan diri kamu itu tersakiti, terluka ya, mengalami keterpurukan ya. Kamu nggak pernah membiarkan itu. Kalaupun selalu ada masalah itu, tapi kamu cepat untuk menyelesaikannya. Kamu tidak akan berlarut-larut dengan masalah itu. Ya, itu hebatnya Libra. Libra itu selalu membuat inovasi-inovasi terbaru, selalu punya ide-ide baru gitu loh dalam kehidupannya dia, sehingga akhirnya dia tidak memberikan ruang ya untuk dia bisa bersedih, menangis gitu ya. Tapi Libra selalu memberikan ruang untuk diri diri dia itu ya supaya selalu tertawa, tersenyum ya gitu. Oke? Kita akan coba lihat, itu alasan seseorang mungkin yang pengen, mantau kamu, karena mereka juga penasaran, kapan ya dia dia menangis gitu ya. Karena mungkin banyak sebagian dari mereka-mereka itu kayak sering menangis, mungkin malam-malam itu mau tidur kayak nangis dulu, karena mikirkan hidup kok begini amat gitu ya, kok orang-orang pada nyakitin dia, kok cinta yang dia sudah bangun harus kandas begitu saja, ya banyak gitu loh. Makanya di milik kami itu kok nggak pernah ya aku melihat dia menangis, bersedih gitu ya, atau mungkin apa ya, kok nggak seperti aku. Makanya orang-orang kayak pengen sih mengetahui tentang kamu secara detail itu. Ya, ini. Oke. Dan aku juga melihat di sini ada pace yourself. Nah, itu kamu juga benar-benar kamu selalu mencintai jalan hidup yang kamu lalui. Ya, apapun itu. Jadi emang seperti itu, harus seperti itu kita, supaya hidup kita itu enjoy, hidup kita itu, aman-aman saja ya, baik-baik saja, walaupun ada masalah ya kita selesaikan. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita menjadi depresi gitu ya. Tapi usahakanlah kalau semua itu akan berjalan dengan baik gitu. Ya kalaupun nanti ada masalah ya, kalau kamu sulit untuk memikirkannya, coba kamu cari kegiatan-kegiatan lain di mana kamu bisa melupakan. Mungkin kalau di sini sih, lebih ke olahraga ya. Kamu punya olahraga, kesukaan kamu itu, hobi kamu dalam olahraga itu apa? Lakukanlah itu. Ya, karena terkadang dengan olahraga, kita juga bisa berpikiran positif.
Nah, itu yang terpenting. Jadi orang-orang juga nggak bisa mengetahui, "Oh, ternyata dia suka olahraga itu ya. Pantasan dia itu sehat, pantasan bodinya itu begini," gitu. "Pantasan dia itu kayak kekar," gitu, "perutnya itu, badannya itu kotak-kotak," gitu ya. Nah, jadi orang melihat kamu itu ya seperti itu. Banyak sih orang yang kepoin kamu jadinya. Karena mereka juga seperti ingin jadi kamu. Seolah hidup kamu itu enjoy banget, tidak punya beban sama sekali. Ya, ini yang terbaca dari energi kamu di sini. Oke, lanjut di sini. Ini ada slow down. Kamu juga feel better. Kamu itu selalu membuat diri kamu itu merasa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kamu tidak akan membiarkan rasa kecewa, rasa sakit itu melewati hati kamu ya. Kalaupun melewati, ya cukup melewati saja. Lewati sajalah. Jangan kamu singgah di hati aku. Ya, karena kecewa, sedih itu begitu menyakitkan nantinya. Tapi kamu mungkin ya, sudah terbiasa dengan hal-hal itu di masa lalu. Mungkin kamu juga dulunya pernah menjalin suatu hubungan, lalu terpisah, ya lalu berantakan, berkonflik, ya akhirnya kandas ya. Nah, namun disitulah akhirnya kamu sekarang ini sudah banyak belajar dari masa lalu yang membuat akhirnya kamu enjoy. Ya udah deh, kalaupun tidak berjodoh ya kita tidak akan ketemu gitu loh. Nggak mungkin aku paksakan kamu akan menjadi jodoh aku, nggak mungkin aku paksakan kamu nggak boleh ninggalin aku gitu loh. Ya kan diri kamu, aku ya aku gitu loh. Aku nggak bisa memaksakan kamu seperti itu. Sedangkan dia sudah menjadi pasangan kita aja, sudah menikah, kita juga nggak bisa menjadikan dia itu seperti apa yang kita inginkan, ya. Nah, itu yang dibutuhkan, perhatian, pengertian gitu ya, dalam rumah tangga itu harus benar-benar saling mengerti gitu. Ya, sehingga akhirnya rumah tangga kita itu akan adem ayem. Misalnya nih, kan pasangan kita itu terkadang kan suka kentut gitu ya, atau mungkin suka ngupil. Ya, mungkin kamu nggak suka, tapi itulah pasangan kita. Kita harus memahami, ya, harus memahami kalau memang kebiasaan dia seperti itu. Kalau itu membuat dia bahagia, ya kenapa harus kita larang gitu ya. Kan ada, masa kentut dilarang? Ya kalau kentut itu kan mengeluarkan, penyakit, kalau kita nggak bisa kentut kan itu bahaya, ya. Nah, sama dengan ngupil, mungkin boleh kita nasihati, "Kalau ngupil jangan di depan orang dong," gitu, kan boleh, nggak bisa kita larang seperti itu. Jadi itulah, kamu itu selalu membuat keadaan itu jauh lebih baik. Kamu tidak akan mempermasalahkan apapun ya di sini Libra. Oke. Intinya carilah kesibukan-kesibukan yang bisa membuat kamu itu melupakan semua masalah. Tapi tetap masalah itu tetap diselesaikan gitu loh. Oke, ada Lucky Bunny. I create my reality. Nah, kamu selalu membuat semua kenyataan itu menjadi nyata. Semua hal-hal mimpi kami itu akan menjadi nyata. Itulah kamu. Ya, inilah realitanya kamu gitu loh. Aku ya seperti ini. Makanya banyak orang-orang merasa kagum dengan kamu, tapi ingat juga selain kamu kagum ya banyak juga sih orang-orang yang kayak iri sama kamu. Kok bisa ya? Kamu itu sukses. Sementara kan kita bersama-sama dulunya. Bekerja di perusahaan ini kita sama, ya. Nah, terkadang yang suka iri sama kita tuh bukan orang lain. Terkadang teman kita sendiri, ya. Terkadang orang terdekat kita juga gitu loh. Ya, itulah namanya manusia ya, kepala itu sama hitamnya, tapi isinya kita nggak tahu. Oke, Libra. Itu juga yang mungkin membuat orang merasa kayak pengen tahu tentang kamu. Mungkin dengan pesonanya kamu juga, orang-orang yang membenci kamu itu juga kagum sebenarnya terhadap kamu. Bahkan dengan kegagumannya dia yang berlebihan, itu yang akan memunculkan rasa bencinya dia. Ya, ada seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, siapa mereka-mereka ya. Ada also, kami itu berbeda ya. I'm a unique, a wonderful me ya. Kami tuh orang yang unik, unik sekali. Jadi seolah-olah orang-orang ini merasa, "Oh, kami itu berbeda banget dari siapapun," gitu. Dan kami tuh orang yang beginilah, begitulah. Aku jarang sih ketemu dengan orang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kamu itu unik. Jadi sehingga membuat orang-orang merasa tertarik untuk mengetahui profil kamu. Ya bahkan mencari sedikit detailnya informasi tentang diri kamu. Itulah mereka-mereka. Kita akan coba lihat ya, siapakah mereka itu. Itu sih alasan mereka sampai mengintai kamu ya. Mungkin bahkan ada tujuannya itu ingin memiliki kamu. Tapi kita akan coba lihat di sini ya. Siapa-siapakah orang itu buat Libra. Oke, aku rasanya mau minum ya. Sebentar ya, aku mau minum dulu ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Kita akan coba lihat siapakah mereka-mereka yang suka stalking kamu atau yang pengen tahu tentang kamu atau yang mengintai kamu juga nih.
Kalau yang mengira itu biasanya tetangga banyak ya. Tetanggaku, idolaku, ya banyak. Oke, kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio lagi. Ini sepertinya banyak orang yang suka deh sama kamu ya. Ada orang yang cinta jadinya ya, tapi ada juga sih orang-orang yang merasa kayak nggak kuat nih nggak lihat kamu gitu. Nggak kuat kenapa? Ya mungkin iri ya. Ya oke. Eh Zodiak-zodiaknya itu tadi ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Libra. Kita akan coba lihat. The Hangman, ini ada seseorang ya yang pengen merubah hidupnya itu saat ingin bertemu kamu. Intinya apa ya? Mungkin ada seseorang yang saat ini kehidupannya itu begitu sangat terpuruk atau kehidupannya itu kayak butuh support, butuh dukungan ya. Hmm, dia melihat kamu itu kan orangnya enjoy atau bahkan ada yang bisa menjadi healer ya. Makanya dia seperti ingin mendekat ke kamu untuk menyembuhkan diri dia juga gitu loh. Karena dia merasa kok aku terpuruk sekali ya. Dan dia benar-benar butuh dukungan, butuh support gitu, butuh, nasehat juga. Nah, yang dia pilih adalah kamu. Dia merasa kalau kamu itu adalah seseorang yang benar-benar bisa membuat dia sembuh, apalagi dia, begitu sangat, apa ya, kayak, kagum sih sama kamu. Kalau kita udah kagum sama seseorang, apapun yang mereka katakan, itu kita akan dengar. Ya pasti seperti itu ya. Mitosnya seperti itu, logikanya juga seperti itu. Apa yang kita sukai dari orang itu ya maksudnya kalau kita suka dari orang itu, apapun yang dia pegang, apapun yang dikatakan, kita akan melihat dan mendengarkan. Ya, oke, gitu. Jadi itulah seseorang itu seperti ingin merubah hidupnya itu ya demi untuk, kebahagiaannya dia juga, ya dia pengen mencari kamu. Makanya dia stalking kamu dulu, "Oh ternyata kamu bisa ya untuk menyembuhkan aku." Mungkin pengen jadi teman sih boleh, jadi pasangan juga oke gitu ya, jika kamu seorang yang single ya, oke. Nah, aku juga melihat di sini ada Two of Cup. Two of Cup adalah seseorang mungkin, pernah bertemu dengan kamu, ya mungkin itu, kenalan baru atau mungkin kenalan temannya teman, atau mungkin dia itu adalah seseorang, apa ya, kayak rekan bisnis, rekan kerja, atasan kamu atau bawahan kamu. Dia merasa saat bertemu kamu itu ada satu feel connection-nya yang membuat mereka, ya kamu ataupun dia kayak mulai intens begitu. Mungkin saling tukar nomor handphone, saling cerita ya, tentang kehidupan pribadi. Nah, di situ mungkin mulai ada keinginan, dia mulai cari tahu tentang kamu nih, ternyata kamu enjoy juga ya orangnya, ternyata kamu itu kayak memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya, itu yang membuat mereka, kayak tertarik sama kamu. Nah, lanjut ya, di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords ini adalah gambaran, seseorang yang merasa terjebak dalam satu kondisi, sepertinya dia butuh bantuan, atau seseorang ini, mungkin dia sudah meninggalkan kamu dulunya. Itu mungkin demi orang ketiga. Demi orang ketiga yang dia anggap orang ketiga itu adalah orang yang lebih baik dari kamu. Ternyata tidak. Dia di sini ternyata dalam keadaan kondisi terjebak, mungkin dalam hubungan yang tidak pasti. Sehingga akhirnya dia menyesal, pengen mencari kamu lagi. Dia mulai nih bertanya tentang diri kamu kepada dalam hatinya, dan di situ dia mulai, mencari tahu tentang kamu di sosial media. Dia stalking kamu, mungkin cari tahu tentang kamu sama teman-teman ya. Karena dia merasa aku butuh bantuan, aku terjebak dalam dalam dunia percintaan ini gitu, ya itu. Nah, di sini aku melihat juga ada King of Cup. Seseorang punya perasaan besar kepada kamu dan dia adalah mungkin ini terbilang ada perbedaan status sosial mungkin, dia lebih lebih berkuasa dari kamu, atau mungkin dia lebih kaya dari kamu, atau mungkin dia lebih bijaksana dari kamu. Ya, andai kata mungkin ada perbedaan di sini antara kamu dengan dia. Tapi dia punya perasaan yang cukup besar kepada kamu. Ya, makanya mungkin ini kenapa kok udah ada aja perasaan dia. Karena dia sudah stalking kamu, dia sudah mantau kamu, dia sudah mengintai kamu. Ternyata kamu itu punya profil yang sesuai dengan karakternya dia, gitu loh. Apalagi mungkin ada sih kekurangan kamu, mungkin dia akan bisa menerima semua itu. Karena apalagi mencintai seseorang itu dari kekurangan itu cukup luar biasa ya, cinta yang luar biasa, ya. Nah itu.
Nah, aku juga melihat di sini ada kartu debt. Kartu debt ini adalah seseorang memang sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Kamu sama dia sudah berakhir hubungannya, tapi dia tetap stalking kamu, mantau kamu, cari tahu tentang kamu ya. Kamu udah dapat pengganti belum gitu ya? Kamu udah bahagia belum ya? Dia pengen tahu bahagia nggak kamu tanpa aku. Nah, itu mungkin diinginkan dia. Tetapi ya, dia seperti ya mungkin sama kejadiannya dengan episode ini. Seseorang mungkin udah meninggalkan kamu, ternyata dia tidak bahagia. Ya. Nah, ada sih ini mungkin ada satu orang ya ini. 3 kartu ini satu orang sih. Karena ini tentang satu pemikiran juga. Ini ada Four of Swords. Four of Swords ini adalah gambaran di mana dia lebih ke pasrah aja. Ya mungkin dengan kesalahannya yang fatal, ya mungkin kesedihan yang dia buat untuk kamu itu kayak sulit untuk dimaafkan. Tapi mungkin kamu sudah memaafkan. Tapi di sini ya dia mulai kayak ada takut, keraguan. Yang dilakukan adalah berserah diri kepada Tuhan. Meminta pengampunan mungkin ya, atau berdoa, ya untuk diberikan jalan ya untuk menuju ke kamu, memiliki kamu kembali, ya itu keinginannya dia. Ya, Libra, ini yang aku rasakan dari energi seseorang itu. Nah, kita akan coba lihat di sini seperti apa ending cerita kamu dengan apakah ada cinta yang mungkin akan kamu miliki. Jika kamu yang single ya, kita akan coba lihat apakah yang terbaca buat Libra. 3 kartu dari kartu orakel kamu. Wow, di sini kamu bakal akan menikah nih, ada engagement. Your love life is changing to a bigger level of commitment. Luar biasa ini, luar biasa ya. Semoga aja ya, mungkin di saat ada pertemuan di sini ya, seseorang mungkin suka stalking kamu itu akhirnya bertemu dengan kamu, terus dia mungkin akan menikah dengan kamu. Dan aku juga melihat love yourself first ya. Kamu akan merasakan keromantisan. Kamu akan bisa membuat bahwasanya diri kamu akan mulai bahagia di sini. Mungkin dengan bertemu dengan seseorang yang mungkin benar-benar akan bisa membahagiakan kamu. Ya, seseorang yang mungkin akan bisa menjadi pasangan hidup kamu ya. Nah, karena dia mungkin juga sudah stalking kamu sejak lama. Mungkin waktu itu dia merasa belum pantas buat kamu. Tapi saat ini, saat dia memperjuangkan segalanya untuk menuju ke kamu, nah itu akan lebih mudah bagi dia. Oke? Nah, itu dia. Ini ada pay attention to the red flag, ya mungkin ada red flag yang mungkin dia tunjukkan kepada kamu, dia mulai memberikan pesan kepada kamu ya. Dia kayak mulai mendekati kamu, ya itu juga sebuah tanda-tanda bahwasanya dia menyukai kamu. Ama awalnya awalnya itu dia suka stalking kamu, mantau kamu, mengintai kamu terus-terusan. Itu mungkin waktu dia mantau kamu itu dalam keadaan sudah punya pasangan. Nah, itu membuat dia merasa, "Ah, aku mengundurkan langkah aku." Karena nggak mungkin dong aku itu mengganggu hubungan kamu dengan dia gitu loh. Nah, tapi kalaupun jodoh, aku yakin kita akan bertemu. Di situlah mungkin takdir mempertemukan kamu dengan dia kembali. Nah, dia akan menunjukkan tanda-tanda bahwasanya dia itu serius sama kamu. Kalau dia seorang perempuan ya, kamu harus peka terhadap apa yang, dia lakukan terhadap kamu. Mungkin ya, dia, menanyakan apa kabar kamu, itu intens gitu ya, "Kamu udah makan apa belum?" Gitu ya. Itu juga menandakan kalau seseorang itu menyukai kamu, ada perhatian khusus kepada kamu. Kan biasanya nggak seperti itu. Kalau udah seseorang untuk menanyakan, "Kamu di mana? Udah makan apa belum? Jaga kesehatan." Wah, itu udah tanda-tanda kalau dia itu menyukai kamu. Ya, kamu akan merasakan, akan melihat itu semua. Oke, healing family issues. Walaupun awalnya kami itu adalah orang yang benar-benar mementingkan keluarga terlebih dahulu karena mungkin sudah terlalu banyak ya hal-hal negatif yang sudah kamu lewati, tapi sekarang saat ini kamu udah tidak mau lagi, tidak akan memberikan ruang lagi untuk hal-hal negatif masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, itu kamu tidak akan membiarkan itu lagi. Itu hebatnya Libra di sini. Kami itu benar-benar membentengi diri kamu itu memang ya untuk kesayangan dengan keluarga. Keluargalah satu-satunya orang yang mungkin tempat kamu berkeluh kesah, mencurahkan semuanya, entah itu orang tua kamu, adik kakak kamu, saudara kamu gitu ya. Ya, nah itu yang aku lihat. Intinya Libra di sini, kamu akan merasakan bahwasanya kamu itu begitu sangat, wah di apa ya, diintai-intai orang terus nih, tapi kamu juga hati-hati ya. Karena di sini ada juga orang-orang seperti mungkin iri sama kamu, ingin menghancurkan hidup kamu ataupun yang lain sebagainya lah. Di situ kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu itu tidak memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan ya. Ya sebelum memutuskan itu ya dipikirkan dipikirkan terlebih dahulu sehingga kita menemukan keputusan yang benar-benar bijak di sini. Dan itu mungkin tidak akan merugikan siapapun di sini, walaupun pihak lain dan pihak kamu sendiri juga.
Oke, Libra. Nah, itulah yang aku bisa, eee, utarakan untuk, teman-temanku Libra dengan kali ini ya, semoga bermanfaat. Jikapun tidak resonate, semoga ini bisa membantu kamu untuk mencapai suatu keberhasilan kamu nantinya. Oke, Libra, sampai ketemu lagi. Dadah.